Pengertian sektor formal dan informal. Antropolog Inggris yang bernama Kate Hart sekitar tahun 1971 pertama kali memperkenalkan gagasannya tentang kegiatan ekonomi yang dibagi ke dalam sektor formal dan sektor informal. Kedua istilah antara formal dan informal digunakan untuk menyatakan dua tipologi kesempatan memperoleh penghasilan di kota, yaitu yang pertama sektor formal. Biasanya berupa gaji dari negara, gaji dari sektor swasta, dan tunjangan-tunjangan pensiun serta tunjangan pengangguran. Yang kedua, sektor informal. Biasanya meliputi yang sah dan tidak sah. Informal yang sah berupa kegiatan primer dan sekunder yaitu pertanian, perkebunan, dan penjahit. Distribusi skala kecil yaitu pedagang kelontong, pedagang pasar, pedagang kaki lima, dan yang lainnya. Adapun informal yang tidak sah berupa penadah barang curian, perjudian, pengedar narkoba, pencurian, dan lainnya. John Bremen memperjelas pengertian sektor informal dengan menyatakan bahwa sektor informal menunjukkan fenomena perbedaan dua kegiatan yang mempunyai ciri-ciri yang berlawanan. Tenaga kerja formal adalah yang bergaji dalam suatu pekerjaan yang permanen. Adapun pengertian sektor formal adalah sektor yang terdiri atas unit usaha yang telah memperoleh berbagai proteksi ekonomi dari pemerintah, sedangkan sektor informal adalah unit-unit usaha yang tidak memperoleh proteksi pemerintah dan sektor ini tidak mempergunakan bantuan atau fasilitas pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia. Baiklah, selanjutnya adalah ciri-ciri sektor formal. Sebagai usaha tetap, sektor formal memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, mempunyai landasan hukum, yang kedua, struktur organisasi yang tertib, yang ketiga, tempat usaha yang tetap, yang keempat, pegawai yang jumlahnya cukup banyak, dan yang terakhir adalah memiliki modal yang besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri sektor informal. Menurut Todaro 2351-352 ada beberapa ciri yang menandakan dari sektor informal ini. Di antaranya, 1. Sebagian besar memiliki produksi yang berskala kecil, aktivitas jasa dimiliki oleh perseorangan atau keluarga, dan dengan menggunakan teknologi yang sederhana. 2. Umumnya, para pekerja bekerja sendiri dan sedikit yang memiliki pendidikan formal. 3. Produktivitas pekerja dan penghasilannya cenderung lebih rendah daripada sektor formal. 4. Para pekerja pada sektor informal tidak dapat menikmati perlindungan seperti yang didapat dari sektor formal dalam bentuk jaminan kelangsungan kerja, kondisi kerja yang layak, dan jaminan pensiun. 5. Kebanyakan pekerja yang memasuki sektor informal adalah pendatang baru dari desa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja pada sektor formal. 6. Motivasi mereka biasanya untuk mendapatkan penghasilan yang bertujuan hanya untuk bertahan hidup dan bukannya untuk mendapatkan keuntungan, dan hanya mengandalkan pada sumber daya yang ada pada mereka untuk menciptakan pekerjaan. 7. Mereka berupaya agar sebanyak mungkin anggota keluarga mereka ikut berperan serta dalam kegiatan yang mendatangkan penghasilan, meskipun demikian mereka bekerja dengan waktu yang panjang. 8. Kebanyakan di antara mereka menempati gubuk-gubuk yang mereka buat sendiri di kawasan kumuh atau slum area dan permukiman liar atau shelter yang umumnya kurang tersentuh pelayanan jasa seperti listrik, air, transportasi, serta jasa-jasa kesehatan dan pendidikan. Ada juga ciri lainnya dari sektor informal sebagaimana dijelaskan oleh Widodo 2002-26 sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan usaha yang tidak terorganisasi secara baik karena timbulnya unit usaha tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia pada sektor formal. 2. Pada umumnya tidak mempunyai izin. Yang ketiga, pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja. 4. Kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini. 5. Satuan usaha yang mudah keluar dan masuk dari subsektor yang satu ke subsektor yang lainnya. 6. Teknologi yang dipakai masih bersifat sangat sederhana. 7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil sehingga skala operasinya juga masih kecil. 8. Untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan diperoleh dari pengalaman sambil bekerja.
9. Satuan usaha termasuk dalam golongan one man enterprise dan kalau mempekerjakan buruh biasanya berasal dari keluarga. 10. Sumber dan modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi. 11. Hasil produksi atas jasa tertentu dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota atau desa yang berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga berpenghasilan menengah. Kaki lima atau PKL. Pedagang kaki lima atau PKL adalah para pekerja pada sektor informal yang banyak ditemui di perkotaan. PKL cenderung menempati lokasi yang tidak permanen dan tersebar hampir di setiap trotoar atau ruang-ruang terbuka yang bersifat umum. Secara definitif, pedagang kaki lima atau PKL adalah pedagang yang menggunakan bahu jalan atau trotoar sebagai tempat untuk berdagang. Penyebutan pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjajah dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada 5. 5 kaki tersebut adalah 2 kaki pedagang ditambah 3 kaki gerobak atau yang sebenarnya adalah 3 roda atau 2 roda dan 1 kaki. Pendapat lainnya, menurut Rusli Ramli, pedagang kaki lima pada umumnya adalah pekerjaan yang paling nyata dan paling penting di kebanyakan kota pada negara berkembang. Pedagang kaki lima di perkotaan mempunyai karakteristik dan ciri-ciri yang khas dengan sektor informal, sehingga sektor informal perkotaan sering diidentikan sebagai pedagang kaki lima. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian PKL menjadi semakin luas, tidak hanya pedagang yang menempati trotoar atau sepanjang bahu jalan saja. Ruang aktivitas usaha pedagang kaki lima yang semakin luas, di mana tidak hanya menggunakan hampir semua ruang publik yang ada, seperti jalur-jalur perjalanan kaki, areal parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal, perempatan jalan, tetapi juga dalam melakukan aktivitasnya, pedagang kaki lima bergerak keliling dari rumah ke rumah melalui jalan-jalan kecil di perkotaan. Karakteristik PKL atau pedagang kaki lima. Berdasarkan pendapat Widodo pada tahun 2002, ditemukan 21 karakter pedagang kaki lima. Yang pertama, kelompok pedagang yang kadang-kadang sebagai produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri. Yang kedua, menjajankan barang dagangannya pada gelar tikar di pinggir jalan dan di depan toko yang dianggap strategis. Yang ketiga, menjual barang secara eceran. Yang keempat, bermodal kecil, bahkan sering dimanfaatkan pemilik modal dengan memberikan komisi sebagai jeripaya. Yang kelima, kelompok marginal, bahkan ada pula yang masuk dalam kelompok submarginal. Yang keenam, kualitas barang yang dijual relatif rendah, bahkan ada yang khusus menjual barang-barang dengan komisi sedikit, cacat dengan harga yang lebih murah lagi. Yang ketujuh, omset penjualan tidak besar. 8. Pembeli pada umumnya berdaya beli rendah. Yang ke-9, jarang ditemukan kasus pedagang kaki lima yang sukses secara ekonomi, sehingga kemudian meningkat dengan jenjang hierarki pedagang. Yang ke-10, merupakan usaha family enterprise, di mana anggota keluarga turut membantu dalam usaha tersebut. Selanjutnya yang ke-11 adalah mempunyai sifat one man enterprise. Yang ke-12, barang yang ditawarkan tidak berstandar dan perubahan jenis barang yang diperdagangkan sering terjadi. Ke-13, tawar-menawar antara pembeli dan pedagang merupakan ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima. Ke-14, sebagian PKL melaksanakan secara penuh, yaitu berupa full-time job. Sebagian lagi melakukannya setelah jam kerja atau pada waktu senggang dalam rangka usaha mencapai pendapatan tambahan. Yang ke-15, sebagian PKL melakukan pekerjaannya secara musiman dan terlihat jenis barang dagangannya berubah-ubah. Ke-16, barang-barang yang dijual merupakan barang yang umum. Jarang sekali PKL menjual barang khusus. Ke-17, berdagang dalam kondisi tidak tenang karena takut sewaktu-waktu usaha mereka ditertibkan dan dihentikan oleh pihak yang berwenang. Ke-18, masyarakat sering beranggapan bahwa para PKL adalah kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam masyarakat. Ke-19, karena faktor pertentangan kepentingan, kelompok PKL yang sulit bersatu dalam bidang ekonomi meskipun perasaan setia kawan yang kuat di antara mereka. Ke-20, waktu kerja tidak menunjukkan pola yang tetap. Hal ini menunjukkan seperti pada ciri perusahaan perseorangan. Dan yang terakhir adalah mempunyai jiwa entrepreneurship yang kuat. Pola aktivitas pedagang kaki lima.
Beberapa ciri yang berkaitan dengan penentuan lokasi yang diminati oleh para pedagang kaki lima yaitu terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu relatif sama sepanjang hari. Yang kedua, berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non-ekonomi perkotaan tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar. Yang ketiga, mempunyai kemudahan untuk terjadinya hubungan pedagang kaki lima dengan calon pembeli walaupun dilakukan di ruangan yang relatif sempit. Dan yang terakhir, tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum. Untuk jenis dagangan yang dijual pada umumnya disesuaikan dengan lingkungan dan di sekitar lokasi tempat pedagang kaki lima. Untuk bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh para pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Tergantung variasi yang dijual. Ada yang dipikul, ada yang menggunakan alas, ada yang jongkok, ada yang menggunakan gerobak, ada yang warung semi, ada yang membuat kios. Untuk pola penyebarannya itu dibagi dua. Ada yang pola penyebaran mengelompok dan ini biasanya pada umumnya memanfaatkan aktivitas pada sektor formal. Sedangkan ada yang membentuk pola penyebaran memanjang, di mana pola ini sering terjadi di pinggiran jalan utama atau jalan yang menghubungkan jalan utama. 5. Sifat pelayanan. Sifat pelayanan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu A. Pedagang menetap atau statik. Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini, setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ke tempat pedagang di mana ia berada. B. Yaitu pedagang semi menetap atau semi statik. Pedagang semi menetap merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini, pedagang kaki lima akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli cukup besar. C. Pedagang keliling atau mobile, yaitu bentuk layanan pedagang yang melayani konsumennya dengan cara mendatangi atau mengejar konsumennya. Biasanya, pedagang yang mempunyai sifat ini adalah pedagang yang mempunyai volume dagangan kecil. 6. Para pengguna jasa pedagang kaki lima. Golongan pengguna jasa pedagang kaki lima umumnya terdiri atas golongan pendapatan menengah dan rendah. Hal ini karena harga yang ditawarkan oleh pedagang sektor informal relatif lebih rendah, sehingga terjangkau bagi golongan pendapatan rendah sekalipun. Bagi golongan berpendapatan tinggi, ada kecenderungan untuk tidak mengunjungi lokasi aktivitas pedagang kaki lima. 7. Pilihan ruang aktivitas. Trotoar dan bahu jalan, terutama di lokasi keramaian kota, dipenuhi oleh pelaku sektor informal pedagang kaki lima. Hal ini karena pedagang kaki lima dalam memilih lokasi bagi aktivitas usahanya akan berusaha untuk selalu mendekati pasar atau pembeli. Mereka berusaha agar barang atau jasa yang dijual terlihat oleh pembeli. Oleh karena itu, mereka akan memilih lokasi yang strategis dan menguntungkan di pusat kota atau lokasi yang merupakan aktivitas masyarakat. Itulah sebabnya dapat kita jumpai kehadiran pedagang kaki lima di sekitar lokasi aktivitas perdagangan, pendidikan, perkantoran, dan aktivitas masyarakat lainnya.